Mau kemana mas? Mau ke Desa Jati mas, kami mau ada KKN. Oh yang rombongan bis tadi? Iya mas. Oh iya ya sebentar. Nah begitu si pemuda ini mau buka portal, tiba-tiba dia ini noleh ke arah bangku belakang. Terus dia tuh bilang astagfirullahaladzim. Nah begitu hujan ini deras-derasnya, tiba-tiba di pintu depan itu ada yang gedor, brak brak brak. Itu siapa Indra? Si Rani ini yang parno sendiri. Dia bilang ke Indra, udah bentar tak buka. Begitu Indra ini beranjak dari duduknya, Pak Kades ini keluar kamar terus bilang, mas gak usah dibuka. Dan begitu Indra ini dekat, kenapa? Dari situlah Rani langsung berani buka mata. Begitu Rani buka mata, ternyata di belakang Indra itu ada sosok pocong. Dan pocong ini matanya melotot ke arah Rani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kami akan bercerita tentang sebuah kisah kiriman yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Rani. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami ucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, untuk cerita kali ini, pengirim ceritanya ini namanya Rani. Dia cerita kejadian ini pernah terjadi di sekitaran tahun 2012. Dan pada waktu itu di tahun 2012 ini Rani masih kuliah. Nah, Rani ini kuliah di salah satu universitas yang ada di Jawa Tengah. Jadi dalam hal ini Rani nggak mau menyebutkan nama kampusnya. Dan juga nanti dia nggak mau menyebutkan nama desanya. Jadi selama dia cerita di cerita ini, Rani memilih nama desa ini disebut dengan nama Desa Jati. Karena di desa itu banyak sekali pohon jati dan lebih dikenal dengan hutan jati. Jadi desanya ini persis di sebelah hutan jati. Nah di tahun 2012 itu, Rani ini dipercaya jadi panitia KKN. Dan waktu itu peserta KKN ini nggak lebih dari 50 orang karena yang berangkat KKN waktu itu hanya satu kelas dan hanya ada satu dosen pembimbing. Nah ketika selesai survei, 1 bulan kemudian barulah acara ini digelar. Jadi semua peserta ini ngumpul dan waktu itu peserta ini berangkat lebih dulu naik bis. Nah sedangkan Rani berangkat belakangan karena dia masih nunggu dosen pembimbing ini yang namanya Pak Heri.
Karena hari itu kabarnya Pak Heri ini masih ada seminar dan beliau bawa proyektor dan juga laptop. Jadi mau nggak mau Rani harus nunggu. Nah waktu itu peserta ini sudah berangkat sekitar jam 2 siang, sedangkan Rani masih nunggu di kampus bersama teman-teman panitia yang lain. Waktu itu ada temennya Rani yang namanya Hana, dan ada satu lagi temennya yang cowok itu namanya Indra. Nah, Indra ini nantinya yang bertugas untuk nyopir mobil menuju ke desa tersebut. Sampai jam 4 sore, ternyata Pak Heri ini mengabarkan kalau seminarnya belum selesai. Akhirnya mau nggak mau mereka pun nunggu. Nah, sekitar jam setengah 6, barulah Pak Heri ngabari, setengah jam lagi Pak Heri akan sampai di kampus. Setelah itu baru mereka bisa jalan. Nah, ternyata benar, sekitar jam 6, Pak Heri itu datang dan bawa proyektor dan juga laptop, barulah dibantu oleh Indra dan teman-temannya itu dimasukkan ke mobil, langsung mereka ini berangkat. Nah baru mereka berangkat, dalam perjalanan itu ada salah satu panitia yang tadinya menemani peserta dalam bis itu, mereka sudah mengabarkan kalau mereka sudah sampai di Desa Jati. Nah akhirnya Rani dan teman-teman tetap melanjutkan perjalanan sampai sekitar jam 8 malam. Mereka ini baru memasuki hutan. Nah dari situ Indra ini baru kepikiran karena Pak Heri ini orangnya perokok berat. Jadi Indra sempat bilang, "Pak, rokoknya Pak Heri masih ada." Lah Pak Heri bilang, "Loh udah tinggal dikit Indra, emangnya nggak ada warung di sana?" "Ya nggak tahu juga Pak. Gini aja Pak, nanti kalau ada warung kita berhenti aja." Nah ternyata sekitar 10 menit perjalanan mereka belum juga nemu warung. Gak lama setelah itu barulah ada warung kecil. Warung kecil ini hanya buka sendirian, sementara di samping-samping ini seperti pemukiman warga. Jadi waktu itu langsunglah mereka minggir dan Indra ini keluar dari mobil. Gak lama setelah itu Pak Heri ikut nyusul masuk ke warung tersebut. Nah Rani dan Hana ini awalnya ada di dalam mobil. Dia ngelihat ada ibu-ibu duduk-duduk di situ. Ibu-ibu ini umurannya sekitar 50 tahunan. Dan ibu itu seperti megang buntelan kain putih. Dipegang seperti dia itu kayak mau pergi jauh. Awalnya mereka mengira mungkin ibu-ibu itu pemilik warung. Nah, nggak lama setelah itu, si Rani bilang ke Hana, "Han, kamu nggak pengen beli cemilan apa gitu?" "Ya udah yuk, ayo." Mereka pun turun. Nah begitu di warung itu, si pemilik toko ini bilang, "Loh mbaknya ini mau kemana?" "Mau ke Desa Jati Pak." "Loh Desa Jati? Mbok ibu-ibu yang di depan itu dibarengi Mbak, dari tadi nunggu angkutan belum ada. Jam segini nih biasanya nggak ada angkutan lagi. Ibu itu juga mau ke Desa Jati." Nah si Rani ini noleh ke arah ibu-ibu itu, dilihat wajah ibu ini kayak kelihatan capek sekali. Dari matanya itu sayu dan kain yang dibuntel itu dipegang terus. Nah akhirnya Rani bilang ke Pak Heri, "Gimana Pak?" "Ya enggak apa-apa, udah dibarengin aja." Nah setelah mereka beli segala sesuatunya, mereka pun langsung bilang ke ibu-ibu ini, "Bu, ayo bareng kita aja. Ibu katanya mau ke Desa Jati." "Iya, enggak apa-apa, ayo ikut aja." Nah begitu masuk mobil, ibu-ibu ini langsung memilih ke bangku belakang. Padahal waktu itu Rani ini sudah mengarahkan, "Ibu duduk di tengah aja sama kami." Ibunya nggak mau. Jadi beliau lebih milih di bangku belakang. Ya akhirnya diperbolehkan, ya sudahlah. Mereka pun jalan. Dan di sepanjang perjalanan itu mereka ini cuma tanya seadanya. Jadi mereka cuma tanya, "Ibu mau pulang atau mau kemana?" "Iya mau pulang." Setelah itu nggak ada percakapan lagi. Sekitar 10 menit perjalanan mereka memasuki hutan-hutan jati. Di kanan kiri ini hutan jati dan penerangan itu cuma seadanya. Nggak lama kemudian barulah mereka itu ngelihat ada portal. Dan di samping portal itu ada gardu kecil. Di dalam itu seperti ada pemuda sekitar 3 orang. Dan ada 2 sepeda motor. Jadi otomatis mobil ini berhenti. Dan si pemuda ini turun dari gardu. Dia langsung menghampiri mobil tersebut. Jadi Indra ini otomatis buka kacanya dan langsung pemuda ini tanya, "Mau kemana Mas?" "Mau ke Desa Jati Mas, kami mau ada KKN."
Oh, yang rombongan bis tadi. Iya mas. Oh iya ya, sebentar. Nah begitu si pemuda ini mau buka portal, tiba-tiba dia ini noleh ke arah bangku belakang. Terus dia tuh bilang, astagfirullahaladzim, ya Allah. Langsung dia ini teriak-teriak ke teman-temannya yang lain. Ayo, ayo, ayo. Jadi Indra dan teman-teman itu waktu itu ngelihat, loh ini kenapa semua? Jadi mereka itu ngelihat 3 orang pemuda itu kayak ketakutan, langsung motornya ini di starter dan mereka ini pergi. Kayak ketakutan. Nah awalnya mereka ini nggak curiga, mereka itu takut ngapain. Ya sudahlah, Indra pun turun, dibuka sendiri portalnya. Begitu portal dibuka, Indra langsung menjalankan mobil lagi. Nggak lama setelah itu mereka masih ada di hutan jati. Sekitar 15 menit kemudian, ibu-ibu yang di belakang itu bilang, Mas, turun di sebelah kiri aja. Oh iya bu. Lah akhirnya mobil ini menepi. Mereka itu ngelihat ada seperti tanggul dan ada tangga kecil menuju ke atas. Nah ibu-ibu itu turun di sana. Dan si ibu-ibu ini sempat mengucapkan terima kasih. Akhirnya mereka pun langsung melajukan kendaraan. Mereka lanjut jalan lagi. Nah belum lama jalan, Pak Heri itu sempat bilang ke Indra, Indra, ibu-ibu tadi itu pakai baju apa ya? Si Indra bilang, baju kuning kayaknya pak. Iya bener nggak? Indra tanya ke teman-temannya si Rani dan Nana. Iya kuning pak, kenapa? Nggak gitu kok, aku agak aneh ya. Dari kaca spion itu tak awasi kok ibu-ibu itu kayak pakai baju putih. Nah si Rani sempat bilang, bukan pak, yang baju putih itu, kain putih itu mungkin yang bapak lihat ini buntelan kain yang dibawa ibu-ibu itu. Beliau tuh pakai baju kuning gitulah pokoknya, kuning-kuning kecoklatan gitu. Oh ya mungkin aku salah lihat, kata Pak Heri gitu. Lah mereka pun tetap melanjutkan jalan. Nggak lama kemudian sampailah mereka di desa itu. Mereka ngelihat bis peserta ini sudah ada di depan balai desa. Jadi otomatis Indra pun memarkirkan mobilnya persis di samping bus itu. Nggak lama setelah itu mereka langsung menuju ke rumah Pak Kades. Nah di sana Pak Kades menyambut. Dan setelah itu mereka ditempatkan di satu rumah, terutama si Rani dan Hana ini. Dan sedangkan Pak Heri dan juga si Indra, mereka tidur di rumah Pak Kades. Nah diantarlah Rani dan Hana ini menuju ke satu rumah. Di situ sudah ada peserta KKN yang lain, ada sekitar 3 orang cewek-cewek yang tinggal di sana. Jadi Rani dan Hana pun langsung bersiap-siap untuk istirahat. Karena waktu itu sudah malam dan belum ada kegiatan, mereka pun tidur. Nah di rumah yang ditempati Rani ini tinggal 1 orang perempuan yang usianya hampir sama dengan Rani dan teman-teman. Nah si perempuan ini namanya Aini. Dulu dia pernah kuliah di Jawa Tengah juga. Dia ambil D3 dan waktu itu dia sudah lulus. Jadi usianya hampir sama. Keesokan harinya barulah si Rani dan Nana ini kenalan dengan si Aini. Karena malamnya belum sempat ketemu Aini. Aini sudah tidur lebih dulu. Jadi mereka pun ngobrol, ternyata dulu Aini ini sempat ngambil D3 di salah satu universitas di Jawa Tengah. Ketika mereka ngobrol-ngobrol, akhirnya mereka pun mengikuti kegiatan. Nah sampai malam hari kemudian, si Rani dan Nana pulang ke rumah. Di rumah Aini itu ternyata Aini ini tinggal sendirian. Dan Aini ini termasuk salah satu orang tuanya meninggal. Jadi ibunya Aini itu meninggal beberapa hari yang lalu dan belum genap 40 hari. Jadi ternyata benar, dari situ Aini ini cerita, iya mbak, di sini itu kalau ada yang meninggal satu, biasanya keesokan harinya ada yang meninggal lagi. Dan yang termasuk meninggal itu ibuku sendiri. Nah dari Aini inilah mereka jadi tahu bahwa ternyata ibunya Aini ini juga salah satu termasuk orang yang meninggal. Dan waktu itu Aini cerita bahwa ada 5 orang yang meninggal dalam kurun waktu 1 minggu. Nah, akhirnya Aini menjelaskan, udah mbak nggak usah takut, di sini itu memang biasa kayak gini. Jadi yang saya pesankan mbak-mbaknya nggak usah takut lah. Malam itu ketika mereka selesai makan, seperti biasa mereka cuci piring sendiri. Jadi toilet di rumah Aini ini posisinya ada di luar rumah. Di pintu belakang itu mereka keluar, ada toilet di sana, dan di samping toilet ini ada sumur. Jadi mereka ini sering cuci piring di samping sumur itu.
Dan posisi mereka cuci piring itu menghadap ke tembok toilet. Nah, di toilet itu di atas ada ventilasi, ada lubang 2 di sana. Jadi ketika ada orang yang masuk ke toilet, mereka pasti dengar orang yang beraktivitas di dalam toilet itu. Waktu itu ada Rani, Hana, dan salah satu temannya lagi yang lagi cuci piring. Karena mereka ini takut dengan isu pocong, waktu itu yang memulai membahas tentang pocong ini si Rani lebih dulu. Han, jangan pergi dulu ya sampai kita ini benar-benar selesai. Kamu jangan ninggal. Aku takut kalau ada isu-isu pocong itu. Iya, nggak usah takut. Jadi 3 orang ini masih ada di sana. Nggak lama kemudian mereka ini dengar kalau ada yang masuk ke toilet. Lah karena mereka sudah parno lebih dulu, Rani ini tanya, siapa itu? Aku, Desi. Oh ya udah, tahu kan bahwa yang masuk ke toilet ini Desi. Jadi mereka lanjut cuci piring. Dan waktu itu mereka dengar kalau Desi ini sudah keluar toilet. Nah mereka masih cuci piring, gak lama kemudian ada lagi yang masuk ke toilet. Karena mereka masih takut. Jadi waktu itu yang tanya ini Hana, siapa? Ternyata gak ada jawaban dari dalam toilet. Mulailah mereka agak ketakutan. Udahlah gak usah dibahas, katanya si Hana gitu. Tapi Rani ini karena sudah terlanjur ketakutan, si Rani ini langsung cepet-cepetan nyuci piring. Han, ayo Han, cepetan Han. Aku takut isu-isu pocong itu loh. Apalagi kan ibunya Aini itu yang juga meninggal. Nah begitu mereka cuci piring, ternyata di dalam toilet itu mereka dengar ada suara ibu-ibu yang berdeham. Langsunglah dari situ mereka ini semakin ketakutan. Siapa? Ternyata di dalam itu nggak ada jawaban. Nggak lama kemudian ada suara perempuan yang berdeham. Mbok ya jangan ngomongin saya mbak. Dari situlah mereka langsung dilempar piring itu dan mereka langsung masuk sambil teriak. Jadi mereka itu ketakutan. Karena suara ini suara ibu-ibu dan si ibu-ibu itu bilang seperti itu. Jadi begitu si Rani, Hana, dan satu temannya ini masuk ke dalam rumah, mereka nggak langsung masuk kamar, tapi keluar rumah. Mereka langsung menuju ke rumah Pak Kades. Di situ kebetulan Pak Heri ini lagi ngerokok. Dan di sampingnya ada Indra dan juga Pak Kades. Jadi Pak Heri itu langsung heran, "Duh, kalian ini kenapa?" "Pak, kami takut, Pak." "Kenapa?" "Tadi kami tuh ditakutin ada suara di rumahnya Mbak Aini." Akhirnya Pak Kades mungkin yang sudah paham tentang itu, akhirnya ya sudah Mbak, tidur di kamarnya istri saya aja, enggak apa-apa. Sementara teman-teman yang lain yang ada di rumah Aini ini sudah tidur lebih dulu. Jadi mereka nggak tahu menahu tentang apa yang dialami oleh Rani dan Hana waktu itu. Akhirnya Rani dan Hana tidur di dalam kamar istrinya Pak Kades, dan keesokan harinya si Rani ini cerita lagi ke Pak Kades dan juga ke Pak Heri. Setelah dapat cerita itu Pak Kades bilang, "Sudah Mbak, nggak usah takut. Kalau memang Mbak Rani ini takut, sudah nggak usah tidur di rumah Mbak ini lagi. Tapi saya minta tolong jangan dibocorkan cerita ini ke teman-teman yang lain. Nanti kalau teman-teman yang lain ini tahu, takut, malah nanti acara ini nggak bisa terselenggara. Saya kan kasihan sama Pak Heri juga." Nah dari situ Pak Heri menekankan lagi ke Rani dan Hana. "Iya Ran, beneran loh ya Han. Hana juga jangan disebarkan ke yang lain." "Iya Pak." Nah mereka pun sepakat. Akhirnya siang itu digelarlah satu kegiatan, dan singkat cerita sore harinya panitia ini menggelar rapat evaluasi di rumah Pak Kades. Nah beberapa panitia pun ngumpul di rumah Pak Kades. Waktu itu karena suasananya ini sudah hampir malam, Pak Kades bilang, "Mbak, pintunya ditutup aja karena cuacanya dingin." Ditutuplah oleh Indra. Dan setelah itu rapat ini masih digelar, rapat evaluasi. Waktu itu Pak Heri ini ngerokok. Indra pun juga ngerokok dan ada beberapa panitia cowok itu yang juga ngerokok. Nah karena ruangan ini ketutup, meskipun ruang tamu Pak Kades itu besar, si cewek-cewek itu agak nggak nyaman dengan asap rokok. Mereka sempat bilang, "Tolong dong yang cowok-cowok dimatiin dulu rokoknya. Ini nggak ada ventilasi lagi." Akhirnya mereka sadar, dimatikanlah rokoknya, termasuk Pak Heri. Mereka memulai lagi membahas. Sekitar jam 6:30 malam mulai turun hujan. Nah hujan ini semakin deras dan disertai petir. Tapi mereka tetap rapat.
Dan Pak Kades waktu itu ada di dalam kamarnya. Nah, begitu hujan ini deras-derasnya, tiba-tiba di pintu depan itu ada yang gedor. Brak, brak, brak. Itu siapa, Indra? Si Rani ini yang parno sendiri, dia bilang ke Indra, udah bentar tak buka Begitu Indra ini beranjak dari duduknya, Pak Kades ini keluar kamar terus bilang, Mas, nggak usah dibuka. Loh, kenapa, Pak? Sudah nggak usah dibuka, lanjutkan aja rapatnya. Begitu mereka melanjutkan rapat, teman-teman yang lain ini juga heran. Kok ada ketuk-ketuk pintu kok nggak boleh dibuka sama Pak Kades, sementara di luar ini hujan deras. Dan suara ketukan pintu ini terus terdengar, dak, dak, dak. Lah, karena sudah dapat perintah dari Pak Kades untuk nggak membuka pintu, jadi mereka tetap rapat. Nggak lama kemudian ada petir yang benar-benar keras sekali, dar. Dari petir itulah mengakibatkan listrik ini padam. Disitulah yang cewek-cewek ini teriak ketakutan. Wah, wah. Sementara Pak Heri ini bilang, hei, kalian ini di rumah orang. Jangan teriak-teriak kayak gitu. Takut, Pak, takut, Pak. Ya sudah, nyalain senter dari HP itu. Akhirnya cepet-cepetan mereka cari HP. Senter HP ini dinyalakan. Begitu senter HP dinyalakan, ternyata di tengah-tengah mereka itu ada pocong. Disitulah langsung mereka ini ketakutan, teriak-teriak semua. Dan mereka mau keluar. Suasana di luar ini hujan deras. Nah, nggak lama setelah itu dengan situasi semacam itu Pak Kades itu keluar. Sudah, kenapa? Pak, ada pocong, Pak. Jadi beberapa dari mereka itu ngelihat pocong ini kayak jenazah yang tiba-tiba ada di depan mereka persis. Disitulah mereka ketakutan sampai Pak Kades itu mengeluarkan senter. Begitu senter ini dikeluarkan, terus disorotkan ke tempat yang dimaksud, ternyata nggak ada apa-apa. Nah, Pak Kades ini berusaha menenangkan, sudah tenang Mbak, nggak ada apa-apa, sudah ditutup lagi aja pintunya. Setelah pintu ditutup, suasana ini masih gelap. Istri Pak Kades itu keluar, bawa lampu tempel, dan anaknya Pak Kades ini bawa lilin, dinyalakanlah lilin-lilin itu, suasana sudah agak terang. Nah, sekitar setengah jam kemudian, barulah lampu ini nyala lagi. Setelah itu, karena kejadian itu persis di depan mereka ngelihat pocong. Akhirnya yang cewek-cewek ini nggak berani pulang ke rumah. Terutama yang tinggal di rumah Mbak Aini itu mereka nggak berani pulang. Akhirnya Pak Kades bilang, ya sudah, tidur di sini aja, nanti dibagi. Yang cewek sebelah sini, yang cowok sebelah sana. Jadi malam itu mereka ini tidur bareng-bareng dan dibatasi kursi waktu itu. Nah, begitu mereka ini tidur, sekitar jam 1:30 dini hari, mereka itu dengar ada yang ketuk-ketuk pintu lagi. Dak, dak, dak. Dak, dak, dak. Nah, Rani itu kebangun lebih dulu. Dia itu langsung bangunin Hana. Han, siapa Han? Udah bangunin yang cowok-cowok. Dra, Indra bangun. Kenapa? Ada yang gedor-gedor pintu. Ternyata si cowok-cowok ini nggak dengar apapun. Setelah Indra ini bangun, ternyata memang nggak ada yang gedor-gedor pintu. Udah nggak ada, tidur lagi aja. Mereka pun tidur lagi. Nah, begitu si Rani dan Hana ini coba tidur lagi, Rani ini nggak bisa tidur. Jadi dia coba memejamkan mata, dan nggak lama setelah itu, Rani tuh ngerasa kalau ada yang duduk di ruang tamu itu. Dan Rani ini langsung nyenggol tubuhnya Hana. Han, bangunan. Iya, aku belum tidur, Hana bilang seperti itu. Han, kok kayak ada yang duduk di kursi tamu itu ya? Si Hana ini sempat bilang, iya, udah diabaikan aja, nggak usah dilihat, kamu tetap merem, nggak usah buka matamu. Jadi waktu itu mereka ini memejamkan mata, jadi nggak berani buka mata, tapi mereka berdua ini ngerasa kalau ada yang duduk di situ. Nah, nggak lama kemudian sosok ini kayak berdiri dan suaranya tuh jelas banget kalau si sosok ini tiba-tiba deket di arah mereka. Karena si Rani dan Hana ini mencium bau yang busuk banget. Jadi waktu itu karena mereka ketakutan, si Rani ini jerit-jerit, Dra. Indra ini sempat bangun. Kenapa? Padahal waktu itu Rani dan Hana ini sudah dengar suara Indra, tapi si Rani ini nggak berani buka mata. Dan begitu Indra ini dekat, kenapa? Dari situlah Rani langsung berani buka mata. Begitu Rani buka mata, ternyata di belakang Indra itu ada sosok pocong. Dan pocong ini matanya melotot ke arah Rani.
Langsung Rani ini teriak-teriak, dia benar-benar ketakutan, lari kayak orang yang benar-benar ketakutan lah waktu itu. Sampai-sampai Pak Kades ini bangun. Kenapa Mbak? Pak Kades, saya tuh melihat pocong Pak. Jadi yang dilihat Rani itu persis. Pocong ini wujudnya benar-benar bisa dilihat oleh Rani. Wujud pocong dan matanya itu melotot ke Rani. Nah dari kejadian itu Rani akhirnya nggak bisa tidur sampai pagi hari. Dan di pagi harinya Rani sempat bilang ke Pak Heri, Pak, aku nggak kuat Pak kalau kayak gini Pak. Aku mau pulang lebih dulu aja Pak, biar dijemput ortuku aja. Nah Pak Heri yang sempat berpikir, ini kalau kayak gini terus kasihan peserta yang lain. Sementara peserta-peserta yang lain yang tinggal di rumah-rumah penduduk itu nggak ada kejadian yang dia melihat sosok pocong. Tapi terutama panitia-panitia itu yang mengalami kejadian yang mereka sempat dilihatin sosok pocong. Nah akhirnya di siang hari Pak Heri ini sempat manggil panitia-panitia yang lain, dikumpulkan lagi, terus ditanya satu-satu, ada laporan nggak kira-kira dari peserta yang terutama tinggal di rumah-rumah penduduk itu, apakah pernah beberapa peserta itu mengalami kejadian yang aneh? Nah si panitia ini juga heran, nggak ada Pak, memangnya kejadian ganjil apa? Dari situlah Pak Heri mulai menghentikan pertanyaannya. Ya sudah, berarti nggak ada kejadian apapun dan mereka nggak pernah ditampaki sosok apapun, terutama pocong. Disitulah mereka dibubarkan dan Pak Heri bilang ke Rani, terutama si Hana juga, sudahlah, kejadian yang kamu alami itu nggak usah diceritakan ke siapapun. Karena teman-teman yang lain, terutama peserta-peserta itu nggak pernah mengalami kejadian yang pernah kamu alami. Jadi jangan sampai mereka semakin ketakutan. Pak Kades ini sempat bilang sekali lagi ke Rani, sudahlah Mbak, nggak usah dibahas tentang itu. Karena warga di sini ini memang nggak pernah ada yang membahas sosok pocong itu. Karena mereka percaya, kalau mereka itu membahas sosok itu, maka pocong ini akan datang. Nah Pak Kades ini memberi petunjuk seperti itu. Akhirnya malam itu Rani masih tidur di rumah Pak Kades dan Rani sama sekali nggak mau ngomongin tentang sosok pocong. Ternyata keesokan harinya nggak ada kejadian apapun. Di malam itu Rani nggak mengalami kejadian apapun. Rani semakin percaya, berarti memang sosok ini kalau semakin dibicarakan, dia akan datang. Nah keesokan harinya ternyata ada satu kejadian lagi. Jadi ceritanya sore itu ketika Ashar, si Hana ini sholat di ruang musola yang ada di rumah Pak Kades. Selesai sholat, Hana ini zikir seperti biasa sambil ngelihat di sekelilingnya. Waktu itu Hana ngelihat ada buku Yasin. Diambillah oleh Hana, rencananya Hana ini mau baca-baca Yasin. Begitu buku Yasin ini dibuka, ternyata di halaman depan ada foto almarhumah. Dan yang membuat Hana itu merinding karena Hana ini nggak asing dengan wajah yang ada di foto Yasin itu. Disitulah Hana langsung naruh buku Yasin itu dan manggil si Rani. Ran, kamu inget nggak wajah ibu-ibu yang pernah kita antar, yang kita ketemu di warung waktu kita berangkat? Inget sih, cuman nggak seberapa jelas. Akhirnya Hana ini nunjukkan buku Yasin itu. Bener nggak ini? Dari situlah langsung Rani, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Han, kamu nemu di mana? Nah ternyata sosok yang diantar oleh Hana, Rani, dan juga Pak Heri yang waktu itu ketemu di warung adalah sosok yang sudah meninggal. Dan sosoknya ini ada di dalam buku Yasin itu. Langsunglah mereka ini nangis. Hana dan Rani itu nangis karena dia benar-benar tahu bahwa sosok yang sudah diantar mereka ini ternyata sudah meninggal. Dan wajahnya ada di sampul buku Yasin itu. Nah, karena mereka ini nangis, Bu Kades itu datengin. Kenapa Mbak? Kok habis sholat nangis? Bu, ini siapa yang ada di buku Yasin? Oh, itu Bu Dewi. Itu ibunya Mbak Aini yang Mbak pernah tinggal di situ. Ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi langsunglah mereka cerita bahwa pada waktu itu mereka ini sempat ngantar sosok Bu Dewi ini. Padahal Bu Dewi ini sudah meninggal. Nah dari situlah langsung Bu Kades ini cerita. Ternyata sosok Bu Dewi itu, ibunya Mbak Aini ini, sebelum meninggal, Bu Dewi itu sempat pesan ke Mbak Aini bahwa
ketika nanti beliau itu meninggal, beliau ini pengen dibungkus dengan kain kafan yang pernah dibeli sendiri. Ternyata Bu Dewi ini sudah lama menyimpan kain kafannya sendiri, sudah berpuluh-puluh tahun. Tapi waktu itu karena Aini ini melihat kain kafan yang disimpan oleh Bu Dewi, ibunya itu sudah lama sekali dan warnanya sudah kekuning-kuningan. Dari situlah Aini ini berinisiatif untuk membelikan kain kafan baru. Nah, dengan kejadian itu, ibunya itu sering mendatangi Aini. Dia selalu nangis, kamu kok nggak nurut sama ibu? Ibu pengen dibungkus dengan kain kafannya sendiri, kok kamu belikan yang baru? Selalu seperti itu. Dan Aini itu selalu menjelaskan ke ibunya. Dalam wujud pocong itu, Aini ini sempat menjelaskan, udahlah Bu, ibu jangan gitu, ibu jangan gitu. Terus dijelaskan. Jadi karena Aini ini terus diteror oleh sosok pocong ibunya, Aini mau nggak mau cerita ke Pak Kades. Dan Pak Kades pun cerita ke salah satu ustadz yang ada di sana. Jadi ustadz ini sudah berinisiatif, ya sudah, kalau memang ini wasiat dari ibunya, ya sudah dibongkar aja makamnya, diganti kain kafan yang dimaksud oleh ibunya. Tapi karena waktu itu bertepatan dengan acara KKN yang diikuti oleh Rani dan teman-teman, akhirnya proses untuk pembongkaran makam dari ibunya Aini itu tertunda. Nah, dari situlah Bu Kades ini cerita. Dan waktu itu Bu Kades menambahkan lagi, nah semasa hidupnya Bu Dewi ini orangnya lurus-lurus saja, jadi nggak pernah neko-neko. Tapi karena Bu Dewi ini sudah lama menjanda, orang-orang itu kadang beberapa orang sering membicarakan tentang Bu Dewi. Nah, itulah yang membuat Bu Dewi ini nggak suka. Nah, pada waktu Aini ini masih kuliah di salah satu universitas yang ada di Jawa Tengah, Bu Dewi tinggal sendiri. Dan waktu itu ada beberapa tetangga ini yang ngomongin Bu Dewi, dan yang membuat Bu Dewi risih. Bu Dewi ini langsung datengin orang-orang yang membicarakan dirinya itu. Bu Dewi langsung bilang, kamu itu mbok jangan sukanya ngomongin orang, kalau berani nih ngomong di depan orangnya langsung. Nah, itulah kebiasaan Bu Dewi. Jadi ketika Bu Dewi ini meninggal, ketika ada yang membicarakan sosok Bu Dewi atau membicarakan sosok pocong, Bu Dewi ini selalu datang karena dia seolah nggak terima. Disitulah Rani dan Nana langsung ingat kejadian yang pernah dialami waktu mereka cuci piring. Ceritalah dia ke Bu Kades, dan dari situ Bu Kades ini langsung kayak nyetop pembicaraan mereka. Sudah Mbak, nggak usah terlalu dibicarakan. Saya juga khawatir juga kalau ada sosok pocong yang datang. Nah, setelah membicarakan itu, ternyata malam harinya mereka ini semakin diteror. Malam itu mereka ini dengar ada yang gedor-gedor pintu lagi, dok 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 dok. Nah, karena mereka sudah tahu kalau malam itu pasti mereka ini diteror, jadi Bu Kades waktu itu sengaja nggak tidur. Dan Bu Kades bilang ke Rani, sudah Mbak, nggak usah takut. Jadi mereka ini belum tidur semua, termasuk Pak Heri waktu itu belum tidur. Dan mereka semua ini dengar ada yang gedor-gedor pintu. Pak Kades juga bilang, sudah jangan dibuka pintunya, jangan dibuka. Terus digedor, dok 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 dok. Nah, kejadian ini terus berlalu sampai sekitar 10 menit. Setelah itu suara itu menghilang. Dan mereka ini masih dalam ketakutan. Sampai mereka ini terjaga sampai subuh hari. Setelah matahari terbit, barulah mereka baru bisa tenang. Dan di siang harinya, karena hari itu hari terakhir, si Rani dan teman-teman ini lega. Termasuk Pak Heri waktu itu lega, karena ini hari terakhir mereka pulang. Nah, ketika mereka pamit pulang, Pak Kades dan Bu Kades ini sempat pesan, Mbak, kami terima kasih sudah berkunjung ke desa kami, dan mohon maaf kalau banyak kejadian-kejadian yang nggak mengenakan yang dialami oleh Mbak dan teman-teman. Dan mereka pun juga mengungkapkan rasa minta maafnya, karena mereka juga mengalami situasi yang semacam itu. Mereka minta maaf juga ke Pak Kades dan Bu Kades. Dan waktu itu yang terakhir diungkapkan oleh Pak Kades ini sempat bilang, Pak, tolong disampaikan ke semua mahasiswa dan mahasiswinya, jangan dibahas hal inilah. Jangan dibahas sekalipun, meskipun sudah keluar dari desa ini. Karena saya khawatir, kalau mereka itu dibicarakan, mereka akan hadir lagi dengan wujud pocong. Dan saya nggak bisa bertanggung jawab soal itu. Karena warga sini ini percaya, kalau mereka itu dibicarakan, mereka akan muncul. Nah, dari situlah bertahun-tahun kemudian, Rani dan teman-teman ini nggak berani membicarakan tentang hal itu. Sampai kemudian Rani berani membicarakan hal ini lagi di tahun 2022
Dan dia pertama kali menceritakan ini di Kembara Sunyi setelah sekian tahun lamanya dia nggak berani menceritakan tentang ini. Nah, dari sinilah cerita Rani ini diceritakan kepada Kembara Sunyi. Semoga teman-teman bisa mengambil hikmah dan bisa mengambil kesimpulan tentang cerita ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.